Ibadah yang sedikit dilakukan secara tertib, tidak tergesa-gesa, itu lebih baik daripada sholat bilangan rakaat yang banyak, tapi dilakukan secara tergesa-gesa. Kasusnya di mana coba? Contohnya? Dia sholat taraweh. Nah, sholat taraweh tuh muncul sholat taraweh. Itu ngapain? Sholat taraweh sampai 7 menit beres, 10 menit beres, 15 menit beres. Ngapain? Jangan lupa subscribe, Like, comment, and share channel Masjid Besar At-Taqwa Nagrak, karena dengan itu Anda telah bertimpak untuk pembangunan Masjid Besar At-Taqwa Nagrak. Nah, anjingan nih, kita sudah lolos misalnya ya, tipu daya yang pertama nahyun, kita lolos. Tipu daya yang kedua menunda-nunda taswib, kita juga lolos. Kemudian azilah, jadi tergesa-gesa juga ternyata kita tidak, kita bisa melaksanakan terlewat tuh dari tipu daya setan yang ketiga. Nah, ini tipu daya yang keempatnya itu apa nih aja kan? Di dalam kitab Minhajul Abidinnya, summa ya'muruhu bi'itmamil amali mura'atal linnasi. Jadi setan akan menebarkan benih kewaswasan di dalam hati kita itu untuk menyempurnakan ibadah agar ditilai oleh manusia. Mura'atal linnasi. Jadi riya ya. Nah, dalam kurungnya riya. Kita beribadah karena manusia. Jadi kita beribadah tapi masih ingin dilihat oleh manusia. Aduh ya Allah, iya sih. Memang dalam haria ini seperti dalam konsep ikhlas sebelumnya, ini juga sering terjadi jebakan. Betul. Jangan tidak mau ria, akhirnya jadi tidak ibadah. Oh iya. Itu awas tuh. Di ria ini karena sudah mulai halus nih. Betul. Kalau yang 3 tadi itu masih kasar, gigi kasar lah. Kalau sudah bi'itmamil amali mura'atal linnas ini udah mulai halus. Betul. Nih. Jadi jebakan yang keempat halus manusia. Astagfirullah. Sholat berjamaah ingin ditilai oleh mertua, misalkan. Saya mau tanya nih ya. Aduh, saya harus ke masjid nih, nggak enak nih. Nanti saya dibilang nggak berjamaah. Itu kan ria juga. Ria kan? Astagfirullahaladzim. Jadi kita nggak boleh tuh masih mengupayakan ibadah, tapi hanya karena takut dinilai orang kita tidak ibadah. Tapi walaupun masih ada perasaan itu, ingat konsep ikhlas. Jangan berhenti, terus saja. Berjamaah karena namanya juga pengantin baru ingin ditilai oleh mertua. Nggak apa-apa, terus saja, terus. Awas. Biar terkesan baik di hadapan mertua. Karena jebakan ria ini nantinya kita jadi tidak beramal. Takut ria akhirnya jadi tidak beramal. Betul. Akhirnya di dalam kitab Sulam Taufik, Syekh Nawawi Al-Bantani berkata bahwa amal wa tarkul almal linnas fahuwa riya. Beramal dan meninggalkan amal itu sendiri karena manusia itu disebut riya. Beramal ataupun tidak. Astagfirullah. Makanya kalau tidak beramal tidak ada harapan untuk ikhlas. Walaupun masih ria. Betul. Tapi kalau beramal walaupun masih ria, terus saja laksanakan, akhirnya bisa jadi ikhlas. Ini jebakannya jadi seolah-olah si malakama gitu kan. Aduh, iya. Tidak ingin ditilai manusia. Kenapa kamu nggak berjamaah? Saya masih ingin ditilai manusia. Saya masih takut oleh bini. Kalau nggak berjamaah itu kan nggak boleh ria. Padahal terus saja berjamaah saja, nggak apa-apa. Ini ada gini jebakannya gini aja kan. Aduh, saya harus berjamaah nih, nggak enak sama bapak-bapak lain yang biasa berjamaah. Jadi itu masih ria kan? Astagfirullahaladzim. Makanya cara untuk agar kita tidak ria adalah Fa'in asomahullahu ta'ala roddahu bi'anqala malladhi amalu bi'umuratin nas apala takfini ru'yatullah. Maka cukuplah Allah yang menilai kita.
cukuplah Allah yang menilai mencukupkan kita. Diri ya? Mencukupkan diri, cukup Allah yang menilai kita. Tidak butuh penilaian manusia. Pada akhirnya apa yang kita lakukan, seperti saya saya kerja nih sama Pak Teddy, tapi saya butuh penilaian orang lain. Lah yang menggaji saya aja Pak Teddy, ngapain saya butuh penilaian orang lain? Saya jadi teringat ini aja kan, ria ini kan diibaratkan ya dalam satu hadis itu, jebakannya itu seperti semut yang hitam di atas batu yang hitam, bergerak di gelapnya malam. Itu artinya begitu halusnya, Samar. Makanya hanya hati nurani kita lah yang bisa mendeteksi itu. Iya. Makanya kita benar-benar mesti mencoba mendengarkan apa yang telah hati nurani kita ucapkan. Kadang-kala kita sendiri tidak mengenal apa yang telah diinginkan, apa yang telah diucapkan oleh hati nurani, hati yang terdalam di dalam diri kita. Contoh. Kalau kita sedang berbohong, itu pasti ada yang ngomong di dalam hati kita itu, bohong. Itulah hati nurani sedang mengkoreksi diri kita sendiri. Ketika kita mendengarkan suara adzan, hati nurani itu berangkat, sholat, jamaah, dan sebagainya. Betul. Makanya pengkhianatan paling nyata dan paling besar adalah ketika tubuh ini, badan ini mengkhianati dari apa yang diinginkan oleh hati nurani kita. Astagfirullahaladzim. Iya. Jadi kembali kepada pembahasan, jangan kalah dengan ria. Betul. Karena untuk agar ria ini tidak ada, munculkanlah, cukuplah Allah yang menjadi penilaiku, dan jangan berhenti. Terus saja. Walaupun di awalnya masih ada ria, terus saja, seperti konsep ikhlas yang telah kita jelaskan waktu itu. Terus saja. Akhirnya saya bekerja sama Pak Teddy, tidak butuh penilaian orang lain, cukup Pak Teddy saja yang menilai baik dan tidaknya pekerjaan dari apa yang telah saya lakukan. Waduh, bener aja nih. Makin kesini, makin halus, makin samar, makin sulit mendeteksinya ya. Tapi itu saya merasakan itu. Waduh, trap itu saya sering terjebak nih di sini nih. Ya artinya sering melakukan atau tidak melakukan itu karena patokannya manusia. Gitu. Bahkan ada versi lain juga di dalam masalah ria, masih di dalam kitab Sulam Taufik dijelaskan bahwa kalau meninggalkan pekerjaan ibadah karena manusia itu disebut ria. Tapi kalau mengerjakan ibadah karena manusia ataupun karena yang lainnya, itu disebutnya musyrik. Syirik lah, menduakan Tuhan lah. Menduakan majikan. Iya, betul, menduakan majikan. Astagfirullahaladzim. Iya, betul. Menduakan majikan loh itu. Iya. Harusnya yang saya butuh itu penilaian Pak Teddy, kok jadi penilaian yang lain? Ini saya jadi ketemu nih pengertian kenapa ria itu disebut syirik kecil. Gitu. Karena memang seharusnya saya membutuhkan penilaian Pak Teddy saja, karena Pak Teddy adalah majikan saya yang memberikan upah bagi saya. Tetapi kenapa saya membutuhkan penilaian orang-orang yang lain? Padahal tidak berpengaruh sedikit pun terhadap upah saya, terhadap apapun yang saya lakukan tidak berpengaruh. Apa yang telah ditilai oleh manusia pada lainnya, cukuplah Allah yang menjadi penilai. Betul. Aduh, ngeri nih anjingan nih. Ya, jadi semakin kesini semakin ngeri nih. Baik nih anjingan, kita lewat misalnya dari tipu daya yang keempat. Ya, kita bebas nih dari sifat ria. Bebas nih kita dari sifat ini. Ini trap atau jebakan setan, tipu daya setan yang selanjutnya ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi dzikril hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah
wa lam yakhsha illallah. Shadaqallahul adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara kaum muslimin, saya sekarang berada di Masjid At-Taqwa Nagrak, Kecamatan Nagrak. Masjid ini sedang dalam tahap pembangunan menara, insya Allah akan dibangun di sini. Seperti kita tahu, menara adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari keberadaan sebuah masjid. Kalau istilah orang Jawa itu, menara itu adalah tetenger. Jadi tanda bahwa di situ ada masjid dan bisa dilihat dari kejauhan. Sehingga menara ini fungsinya adalah sebagai tanda di situ ada masjid, tetapi juga sebagai bagian dari unsur keindahan masjid itu. Menara ini agak unik ya, sangat unik karena ini dibangun dengan uang 2000. Jadi ini ada gerakan 2000, sehingga sangat mudah dan siapapun bisa ikut andil dalam pembangunan menara ini. Nah, dengan ini adalah sebuah langkah yang sangat kreatif dari panitia Masjid At-Taqwa ini, dan ini juga membuktikan atau mempraktekkan salah satu sunnah Rasul, hadis Nabi yang berbunyi as-shadaqatu syai'un ajib was-shadaqatu syai'un ajib was-shadaqatu syai'un ajib. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Jadi suatu saat nanti akan selesai masjid ini dengan kesan yang sangat positif, sangat baik, karena menara yang megah ini dibangun dengan uang 2000. Masya Allah, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, untuk itu kepada kaum muslimin, mari kita bersama-sama mendukung suksesnya pembangunan menara Masjid At-Taqwa ini. Saya Mustafa Kamal, Ketua Tim Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan Al-Quran Indonesia, ikut memberikan apresiasi, mendukung dan ikut berpartisipasi di dalam pembangunan menara 2000 At-Taqwa ini. Terima kasih. Semoga amal ibadah kita, sedekah kita menjadi sesuatu yang ajaib. Dengan 2000 kita bisa membangun menara yang megah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang apabila kita sudah lolos, ternyata kita lolos, tidak ada riya, beribadah fokus kepada Allah, ya, khusyuk. Nah, jebakan tipu daya setan yang selanjutnya ini apalagi nih aja? Yang kelima itu adalah ujub, berbangga diri. Hebat ya aku ya. Waduh ya Allah. Sholat awal waktu berjamaah di masjid, tidak tergesa-gesa dan tidak ada unsur riya ingin ditilai manusia. Betapa hebatnya. Jamaah Risalah Kehidupan Masjid Besar At-Taqwa rahimahullah, apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan Anda tanyakan. Apabila ada yang lebih mengerti, silahkan Anda tambahkan. Dan apabila ada yang tidak setuju, mari kita diskusikan melalui kolom komentar.